Ibnu Sina dulu sebagai doktor pertama Islam, tabib, pernah dijemput oleh seorang raja untuk menyembuhkan seorang putrinya yang sakit. Itu bisa. Cari secara medikal tak ada penyakit apa-apa. Maka Ibnu Sina paham, oh ini pernah jatuh cinta. Maka Ibnu Sina minta satu orang yang tahu tentang nama negeri, daerah dan kampung-kampung negara itu. Dipanggillah satu orang, coba sebut nama negeri. Sambil diletak dada tangan Ibnu Sina di dada perempuan. Sebut nama negeri. Kuala Lumpur. Tidak berdegup. Selangor, Kelantan, tak juga. Terengganu, Kedah. Stop di Kedah. Sebut nama daerah Kedah. Alostar. Alostar. Apa lagi? Geram. Ketika disebut nama satu tempat itu berdegup di situ. Oh, ya. Sebut nama pemuda dekat situ. Sebut Ulan, Ahmad, Ibrahim, Ahmad semua. Begitu disebut nama seorang pemuda itu berdegup. Panggil anak muda itu. Setelah dipanggil, sembuh lah. Penyakit cinta. Oke. Kita sekarang tahu bahwa hakikat kita adalah ruh. Dan ruh itu tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Kita tahu tadi bahwa ruh itu adalah bersifat cahaya dan halus, benda halus. Dan ketiga Rabbani, artinya min amri Rabbi. Ketika Al-Quran ditanyakan yas'alunaka 'anir ruh, Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang ruh kan? Kul, jawab, ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Katakan begitu. Maka itu dikatakan ruh itu bersifat Rabbani. Tidak ada yang mengaturnya kecuali Tuhannya. Kalau hakikat kita itu betul-betul semua ditentukan oleh Tuhan. Kuliruh dan ambil waktu. Kalau boleh saya umpamakan, ada layar kan, lalu ada proyektor, lalu dinyalakan proyektor itu, maka memantulkan cahaya ke layar dan memunculkan gambar orang. Nah, muncul itu namanya zahir. Gitu. Nah, ini kita zahir, muncul, zuhur. Katakan alam ini dimiliki layar. Maka hakikat gambar itu bukannya gambar yang ada dekat layar itu, tetapi sinar yang berasal dari proyektor ini. Itulah hakikat gambar yang dekat situ. Jadi apa yang muncul di gambar itu mulai kecil, besar, dia menangis, ketawa adalah karena dari roh itu, nur itu. Mungkin tidak seperti ini, tapi hanya untuk takribul akal, mendekatkan kepada akal. Itulah manusia sebetulnya. Kita mengatakan ada alam zahir, ada alam batin. Apa alam batin itu? Apakah batin itu? Coba kita belah dari kita. Oh itu batin. Tak, itu zahir lagi. Batin adalah alam. Disebut ghaib. Alam batin alam ghaib. Ghaib mana? Tak nampak. Ya, mudah-mudahan
antum dapat paham ya, apa ilustrasi ini. Saya tahu ini apa fikih ini raqi'an tinggi. Antum tidak pernah mendengar sebelumnya dan tidak akan pernah mendengar setelah ini. Ini sangat tinggi. Tapi saya percaya orang-orang perbuatan itu orang-orang jenius. Jadi bisa berubah. Itulah saya hanya ingin menyatakan bahwa hakikat kita adalah bukan fisik ini, tetapi adalah rohani. Saya susah menjelaskan dengan penjelasan yang sementara. Saya tidak ingin menjelaskan sementara. Saya ingin menjelaskan dengan penjelasan yang selama-lamanya ya, ilmu ini akan perlukan untuk mengkajinya lebih jelas. Tidak ada kan habis-habisnya. Ini disebut ilmu hakikat. Maka itulah manusia asalnya ruh. Ruh ini sekarang kita ganti, jangan ruh namanya, cahaya. Oke? Cahaya yang halus tadi, yang robbani tadi. Cahaya ini mempunyai 4 sifat. Tetapi secara umum 2 sebetulnya. Kalau secara umum 2, dibagi menjadi baik dan buruk. Kita mempunyai kekuatan, potensi baik dan kekuatan baik dan kekuatan buruk. Oke. Nah, namun secara tafsir, secara detail, 2 ini adalah dari 4 sifat ini. Yang 1 buruk, yang 3 baik. Jadi perangkat alat sarana kan 4 kan? 4. Ada 4 sifat. 3 ini baik, 1 ini buruk. Jadi sarana kebaikan punya 3 poin, sedangkan buruk 1. Buruk ini namanya nafsu. Baik namanya akal, kemudian kalbu dan fuad atau ruh, katakan. Akal, kalbu, ruh. Kenapa tadi saya ganti namanya ruh kepada sinar? Karena ruh sebetulnya bukan nama cahaya itu, bukan yang bukan nama nama nyawa, bukan. Ruh itu sifat nyawa. Nyawa identik dengan nur, katakan. Oke. Karena manusia dituntut untuk mencapai kebaikan dalam tahapan ruh, maka Al-Quran menyebutnya ruh. Itu sebuah tuntutan dari Tuhan agar manusia hidup ini dipimpin oleh ruhani, bukan oleh sekedar akal atau hati, tetapi ruh. Itu sebab disebut bahwa unsur kedua yang di belakang jasad ini, yang kita sebut ruh atau nyawa, yang sebenarnya cahaya zatnya, dinamakan ruh dengan nama salah satu sifatnya. Paham kan? Karena dalam Al-Quran terkadang cahaya yang nyawa itu disebut nafsu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa. Nyawa itu tadi nur kan? Tetapi tadi sebelum itu kita menyebut ayat yas'alunaka 'anir ruh. Bertanya tentang ruh. Kulir ruh. Al-Quran menggunakan 2 istilah, nafs dan ruh. Dua-duanya sifat untuk benda yang bernama nur tadi. Yang kita sebut nafskah, ruhkah, kalbukah, akalkah, adalah 4 ini sifat untuk. Adapun jasad sifatnya apa? Tidur, makan, bicara, menikah, itu jasad. Ya.
Jasad hanya sunduk, casing, kotak, tempat rohani. Semua yang didatangkan oleh Allah melalui sinar rohani ini muncul di jasad, berupa sedih, berupa gembira, berupa berjalan, berupa melihat, mendengar. Ya. Karena kalau rohnya sudah mati, orang tak buat apa-apa jasad itu. Maka saya mengumpamakan seperti gambar yang muncul dalam layar itu. Tak buat apa-apa kalau dihentikan sekejap tuh, berhenti kan? Tapi ketika dia on-kan lagi berjalan. Yang berjalan adalah ini yang memunculkan ke kotak gambar itu. Siapa di belakang itu? Allah. Oke. Nah, dikatakan insan Rabbani adalah insan yang dipimpin oleh rohani, bukan sekedar akal dan hati, tetapi rohani. Maka akal, hati, rohani sebetulnya tiga-tiganya adalah sifat kebaikan, tetapi tiga nama ini, tiga sifat ini menunjukkan tingkat kebaikan. Mungkin ada orang bukan Islam, tetapi selalu dia berpikir ya baik. Di jantung Amerika misalnya, mungkin ada orang yang tak minum khamar karena berpikir kesehatan, akalnya hidup. Mungkin ada orang yang tidak berzina, padahal khamar dan zina adalah surga mereka, syariat mereka. Tapi ada yang akalnya digunakan tidak. Bahkan lebih dari itu, mungkin ada orang dengan hati. Ada agama non-Islam mungkin dengan hati.